Apakah Anda selalu bergumul dengan tabiat dosa, kelemahan, kekurangan, sakit penyakit, kegagalan hidup, dan kepastian keselamatan? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen sejati atau murid Kristus sejati? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen yang berkemenangan dan menghasilkan buah yang baik dan menyenangkan hati Tuhan? Ikuti dengan tekun seri pengajaran Iman Kristen Sejati yang disajikan 10 menit setiap Kamis melalui channel AOC. Anda juga akan menerima rema yang paling fresh setiap pagi. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi via WhatsApp yang terdapat pada deskripsi video di bawah ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa dalam seri Bertumbuh dalam Iman Kristen yang Sejati. Judul firman Tuhan hari ini, kebodohan yang dianggap rohani. Bagi orang Kristen yang berlatar belakang agama Yahudi pada masa gereja mula-mula, awalnya berpikir bahwa ajaran Yahudi tentang perjanjian lama, khususnya hukum Taurat dan sejumlah aturan tentang makanan, penyunatan, dan segala bentuk ibadah Yahudi lainnya adalah dasar pijakan iman Kristen. Beberapa pengajar dari latar belakang Yahudi dan yang tidak benar-benar memahami iman Kristen telah mempengaruhi banyak pengikut Yesus dari latar belakang Yahudi, bahkan dari latar belakang non-Yahudi. Rasul Paulus dengan tegas menyatakan dalam surat-suratnya bahwa agama Yahudi dan kekristenan tidak bisa dicampur aduk. Walau akar historisnya sama, namun tidak bisa disatukan. Tuhan Yesus mengumpamakan hal ini bagaikan upaya menyimpan anggur baru di dalam kirbat yang lama. Akibatnya kirbat lama pecah dan anggurnya tumpah. Menurut Rasul Paulus, inilah kebodohan yang dianggap rohani tapi sia-sia. Agama Yahudi menekankan ketaatan kepada hukum Taurat sebagai dasar untuk memperoleh berkat dan keselamatan. Sementara kekristenan menekankan iman sebagai dasar utama untuk memperoleh kebenaran dan keselamatan. Dalam agama Yahudi, ketidaktaatan mendatangkan kutuk dan kematian. Sementara di dalam kekristenan dengan iman kepada Kristus, kutuk diubah menjadi berkat dan kematian diubah menjadi kehidupan. Agama Yahudi menekankan perbuatan manusia sebagai dasar pijakan untuk mendatangkan kebenaran bagi pelakunya. Sementara kekristenan menekankan perbuatan Allah sebagai dasar pijakan untuk mendatangkan kebenaran bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Galatia telah menerima Injil, yaitu kabar baik yang karena begitu baiknya sehingga hampir-hampir tidak bisa dipercaya. Namun kemudian ada pengajar-pengajar dari latar belakang Yahudi datang ke Galatia dan mengajarkan Injil lain dengan mencoba mencampur adukkan agama Yahudi dengan kekristenan. Rasul Paulus menegur jemaat Galatia dengan berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus." Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak orang Kristen dewasa ini yang tidak memahami kebenaran tentang Injil yang sesungguhnya sehingga terjebak dalam mengikuti Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Injil yang artinya kabar baik yang hampir-hampir tidak bisa dipercaya adalah kabar di mana semua orang dapat diselamatkan dari kutuk dan murka Allah hanya dengan percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib bagi segala dosa-dosanya, dan bangkit kembali dan naik ke surga, memberi jaminan hidup kekal bagi setiap orang yang menerima Dia. Injil yang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran adalah Injil palsu yang mencampur adukan kekristenan dengan agama Yahudi. Injil lain itu berkata memang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi karya Kristus tidak akan pernah sempurna di dalam kita jika kita tidak hidup dalam ketaatan kepada seluruh hukum-hukum perjanjian lama.
Kristus Yesus memang sudah mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita untuk keselamatan kita. Namun kita juga harus mempertahankan keselamatan dengan segala perbuatan baik, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan dalam segala bentuk peribadatan. Kelihatannya konsep ini, pemikiran ini sangat rohani, ideal, dan benar secara agama. Keyakinan Kristen seperti ini adalah keyakinan yang nampaknya asli tapi sebenarnya palsu. Mengapa demikian? Karena jika kita mempunyai keyakinan seperti ini, itu berarti kita tidak benar-benar meyakini dan menerima kesempurnaan kuasa karya pengorbanan Kristus di kayu salib untuk membenarkan dan menyelamatkan kita. Padahal Dia sendiri berkata bahwa untuk sampai kepada Bapa, Dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus telah menyelesaikan karya penyelamatannya melalui kayu salib saat Dia berseru, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Melalui pengorbanannya itu Ia telah menyempurnakan setiap orang yang percaya untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Apabila kita berpikir bahwa kita mendapatkan pembenaran dan pengudusan melalui ketaatan agama, itu berarti kita telah menolak Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Itu juga berarti tanpa sadar kita seperti halnya jemaat Galatia telah berbalik dari Kristus. Itu juga berarti tanpa sadar kita telah berupaya mengkudeta Kristus Yesus dari posisinya sebagai juru selamat satu-satunya. Tidak heran kemudian Rasul Paulus berkata, "Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia." Galatia 5 ayat 4. Sikap iman Kristen yang seperti ini dianggap Paulus sebagai sikap yang bodoh. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Galatia 3 ayat 1. Kebodohan jemaat Galatia adalah mencampur adukan agama Yahudi dan kekristenan, memparalelkan iman kepada Injil kasih karunia dengan perbuatan-perbuatan ketaatan kepada hukum Taurat. Padahal perbuatan dan ketaatan kita kepada Tuhan adalah akibat dari kebenaran dan kepastian keselamatan yang kita sudah terima karena beriman kepada Kristus Yesus. Rasul Paulus mengutuk oknum pengajar tertentu yang telah membawa Injil lain kepada jemaat Galatia. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 9. Begitu keras dan tegasnya sikap Rasul Paulus terhadap pengajar-pengajar Injil lain ini. Ia kembali meluruskan dasar pemahaman jemaat Galatia tentang Injil yang benar dalam Galatia 3 ayat 10 dan 11. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Paulus menjelaskan bahwa semua orang yang membangun kebenarannya berdasarkan hukum-hukum Taurat adalah orang yang berada di bawah kutuk. Itu sebabnya banyak orang tidak menikmati berkat Allah, perlindungan Allah, penyediaan Allah. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa sempurna mentaati seluruh hukum-hukum perjanjian lama. Makanya tidak berada di bawah berkat anugerah Allah, tetapi berada di bawah kutuk. Tidak ada manusia beragama dengan tingkat ketaatan setinggi apapun dan setaat apapun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Hanya oleh iman saja setiap orang dapat dibenarkan dan dilayakkan. Sementara itu dasar hukum Taurat bukan iman, tetapi perbuatan manusia. Galatia 3 ayat 12 berkata, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Dasar kebenaran melalui iman
terhadap Injil dimulai dari perbuatan Allah, sedangkan dasar kebenaran hukum Taurat dimulai dari tindakan atau perbuatan manusia. Menurut Anda, mana yang paling kuat dan paling menjamin kebenarannya? Tentulah iman kepada perbuatan Allah itu. Penulis Ibrani kemudian berkata dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kekuatan Injil yang menyelamatkan orang beriman berpijak pada kekuatan Allah. Sementara kekuatan hukum Taurat berpijak kepada kekuatan perbuatan manusia yang mentaatinya. Injil itu adalah kebenaran Allah. Oleh karena Injil adalah karya dan perbuatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, kita hanya akan menerima kebenaran ini menjadi kebenaran kita saat kita beriman kepada perbuatan Allah. Tidak ada seorang pun bisa menerima kebenaran ini menjadi kebenarannya melalui perbuatannya sendiri, karena itu berarti ia terlepas dari perbuatan Kristus. Injil akan menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan apabila kita secara total mempercayai Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Jika kita mempercayai perbuatan Allah dan perbuatan kita sekaligus untuk menjadi jaminan kebenaran dan keselamatan kita, maka itu berarti kita telah menduakan Tuhan atau berselingkuh dari karya Kristus yang sempurna di kayu salib. Rasul Paulus dengan begitu yakin akan kebenaran ini menulis kepada jemaat Roma dalam Roma 1:16-17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan Anda hanya dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Anda hanya bisa memperoleh jaminan keselamatan itu saat Anda sungguh-sungguh menerima kebenaran karya Kristus di kayu salib yang sudah tuntas sempurna sekali untuk selamanya. Itulah Injil tentang kasih karunia Allah kepada manusia. Dasar keselamatan Anda adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan atas dasar itulah Anda terhubung dengan Tuhan dalam roh dan membangun identitas Anda sebagai orang benar melalui sikap perilaku hidup yang benar sesuai identitas Anda sebagai orang benar yang sudah diselamatkan. Kebenaran Anda dalam Kristus Yesus adalah jaminan Anda untuk dapat hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, dan hidup menyenangkan hati Allah. Kebenaran Anda adalah kebenaran Kristus yang kemudian membawa hidup Anda untuk tidak hidup lagi bagi diri sendiri, untuk memuaskan nafsu kedaginganmu dan keduniawian, tetapi hidup bagi tujuan-tujuan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.